baru kelar, nggak baru sih, kelar baca buku The Artist Way by Julia Cameron. Subjudulnya A Spiritual Path to Higher Creativity. Seperti biasa aku bakal ceritakan gitu ya, overview buku apa sih The Artist Way ini, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku kurang suka atau mau aku challenge, dan juga 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku The Artist Way. Oke, langsung kita ke overview bukunya. Jadi buku The Artist Way ini aku baca awalnya itu simply karena direkomendasikan sama beberapa penulis yang aku memang sukai gitu. Jadi ada si David Farrell, terus habis itu ada si Tiago Forte gitu. Dia beberapa kali ngomongin tentang si Julia Cameron dengan bukunya The Artist Way ini. Kata mereka, buku ini itu bisa memberikan perspektif yang lain sekali gitu ya, tentang bagaimana kita berkreasi gitu. Oke, karena aku seneng udah masukin wishlist, ternyata suatu hari dia ada di diskonan Kindle, jadi aku langsung beli. Kalau teman-teman notice, jadi ini tulisannya tuh yang subjudulnya tuh kecil banget, apalagi kalau kita baca di Kindle ya, jadi kan kecil. Ya udah deh, aku nggak pernah peduli untuk baca subtitlenya tuh tentang apa. Baca ketika Ramadan kemarin, karena suasana vibes-nya Ramadan itu kan spiritual gitu ya, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan, kalau buat aku, agamaku gitu. Nah, aku baca buku ini, terus baru dapat 2 bab itu udah aku bikin kayak merasa, wah ini buku kok pas banget sama suasana Ramadan gitu, kayak mengajakku untuk lebih beriman gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ternyata baru aku baca subjudulnya, ternyata judulnya A Spiritual Path to Higher Creativity. Jadi seperti subjudulnya, buku ini adalah semacam guidance gitu ya, kayak semacam memberikan kita petunjuk gitu, gimana sih kalau kita mau kreatif, nah tapi dengan perspektif yang spiritual gitu. Jadi gimana ya gitu, kayak kita nggak bisa kebayang gitu, kayak gimana sih jadi kreatif tapi dari perspektif kacamata spiritual. Nah itu yang dilakukan sama si Julia Cameron. Julia Cameron sendiri itu seorang screenwriter. Jadi dia juga bikin play atau teater gitu ya. Terus habis itu dia juga sempat menikah dengan Martin Scorsese yang kita kenal lah, dia bikin banyak film-film yang wow gitu ya. Nah ini langsung kita ke apa yang aku sukai dan apa yang aku kurang sukai, karena itu ada hubungannya dengan konteks siapa si Julia Cameron itu sendiri. Pertama, aku seneng membaca buku ini tuh kayak persuasif gitu, meyakinkan banget gitu si Julia Cameron ketika membangun argumen-argumennya. Jadi oke, kalau kamu ingin menjadi lebih kreatif, pertama tuh kalau pakai cara yang ini, kamu percaya deh sama yang namanya Tuhan. Kalaupun kamu nggak percaya sama Tuhan, at least kamu percaya bahwa ada kekuatan yang besar, yang lebih besar di luar sana gitu. Nah itu yang membuat orang pasti berpikir gitu, kayak oke, secara spiritual kita harus kayak gimana gitu sih si Julia Cameron. Tapi cara dia menyampaikannya itu memang benar-benar persuasif, ditulis dengan sangat baik, yang namanya juga kali ya pekerjaannya memang sebagai scriptwriter. Terus habis itu hal ini membawaku pada perspektif yang baru tentang bagaimana menjadi kreatif dan produktif sekaligus gitu. Jadi biasanya kalau kita produktif, bayangannya kan kayak harus set plan, harus kayak gini kayak gitu harus ada yang kayak rigid gitu. Sedangkan caranya si Julia Cameron yang di Artist Way itu ada beberapa yang bisa rigid atau harus disiplin, tapi banyak hal lain yang juga kita bisa dibiarkan agar kreativitas itu benar-benar flourish gitu, kayak berkembang dengan baik kayak gitu. Nah itu yang aku suka. Terus yang aku mau challenge itu adalah
karena tema besarnya adalah kurang lebih mirip-mirip gitu, dan ini ada guidance selama 12 minggu berturut-turut. Jadi 12 minggu tuh ada promnya, ada tugasnya, ada PR-nya, ada yang harus kita lakukan. Nah, tapi ide besarnya kan sama tuh, maksudnya dari minggu pertama sampai ke 12. Itu jadi beberapa hal itu sering kayak terasa repetitif. Mungkin kita juga bisa memberi sedikit kelonggaran gitu ya. Iya sih, mungkin direpetisi agar kita lebih mantep, lebih yakin lagi sama ide yang ditawarkan sama Julia Cameron. Tapi mungkin untuk beberapa orang bisa jadi boring gitu, kayak oke, ya udah deh, aku udah paham, tapi kenapa ini harus diulang lagi kayak gitu. Terus apa lagi yang aku kurang mau challenge kayak gitu aja deh. Jadi karena repetisinya aja mungkin orang akan bisa boring dan akan kelar atau berhenti di tengah jalan gara-gara itu. Langsung ke key takeaways-nya. Jadi si Julia Cameron ini dia bilang dalam satu buku, kalaupun kalian nggak mau kayak 12 minggu tuh terlalu berat, ini kayak susah buat aku, ya udah deh, ada 2 tools paling utama gitu. Kalau kamu mau meningkatkan atau istilahnya tap gitu ya, tap itu kayak meraih kreativitas kamu, itu ada 2 tools utama yang kamu please deh lakuin ini. Yang pertama tuh namanya morning pages. Ini banyak orang yang sudah tahu tentang morning pages tapi nggak tahu bahwa sumber utamanya tuh dari si Julia Cameron ini. Jadi morning pages itu setiap kita bangun pagi kita diminta untuk menuliskan menulis di 3 halaman gitu. Pokoknya tulisan apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di benak kamu di 3 halaman tersebut. Tulis pakai tulis tangan gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngetik atau apa, tapi benar-benar tulis tangan. Nah, kalau misalnya kita mengikuti guidance yang di tiap week tuh ada beberapa tugas yang perlu dituliskan juga di morning pages. Teori dia, maksudnya apa yang dia sampaikan bahwa ya ini kayak journaling in one way, but kenapa harus 3 halaman gitu. Katanya sebenarnya kita ketika menulis itu baru benar-benar keluar gitu ya, apa sih yang ada deep down inside our mind itu ketika setelah 1,5 halaman. Kalau kita menulis kurang dari itu, maka sebenarnya kita nggak benar-benar ngegali gitu loh apa yang ada di dalam diri kita. Itu alasan dia gitu, itu teori si Julia Cameron. Lakukan itu secara rutin dan kamu akan pelan-pelan, 1, mengenal diri kamu lebih baik. Nomor 2, akan lebih memahami diri sendiri tentang emosi yang ada, tentang apa sih ide-ide kamu, apa mimpi-mimpi kamu. Terus habis itu akan membantu kreativitas kamu untuk bisa panen gitu kira-kira. Terus tools yang kedua disebut itu artist date atau kencan gitu ya, kencan dengan seniman, dengan artis gitu. Jadi dia menyarankan tiap seminggu sekali minimal 2 jam gitu ya, itu yang paling ideal. Tapi kalau nggak bisa ya udah diusahain aja agar bisa kencan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri itu lakukan apa yang kamu suka, tapi doing it consciously. Jadi benar-benar kayak sadar gitu ketika melakukannya. Oke, ini aku melakukan to make me happy gitu, untuk membuatku senang. Jadi melakukan apa yang membawa perasaan joy, delightful kayak gitu ya. Itu dia punya analogi bahwa sebenarnya artist side of us gitu ya. Jadi apa yang ada sisi seniman di dalam diri kita itu adalah sisi anak kecil. Selama kita bisa nurture, selama kita bisa merawat dia gitu ya, si artist child ini, maka kreativitas tuh nggak bakal sulit gitu. Dia akan ada terus, akan muncul terus gitu. Ini termasuk di key takeaways yang pertama. Jadi key takeaways yang pertama adalah nurture our artist child to trigger our creativity. Jadi kita seringkali sudah
melupakan atau tidak merawat gitu ya sisi dari si artis child itu tadi. Barangkali juga bisa dibilang sisi kekanakan dari diri sendiri itu yang akhirnya bikin kita buntu gitu. Kita nggak punya ide-ide yang segar, kita nggak punya kacamata yang kayak anak kecil ketika melihat sesuatu kan sangat amazed gitu, sangat wah seneng banget kayak gitu. Itu kita kehilangan itu kalau kita nggak nurture dia gitu. Jadi ketika artis date itu bener-bener lakukan apa yang selama ini kamu penasaran, lakukan apa yang bikin kamu happy, bikin kamu enjoy, seperti itu. Di key takeaways yang kedua adalah yang aku pelajari adalah untuk menghadapi ketakutan yang dia secara spesifik bilang di sini adalah fear of intimacy with ourselves. Kok bisa ya ada yang namanya ketakutan dengan keakraban dengan diri sendiri gitu. Nah, dia terangkan tuh ternyata di banyak kasus gitu ya, di banyak contoh orang tuh bisa ngerasa block kayak buntu gitu ya sebagai artis itu karena sebenarnya ada rasa takut gitu ketika bisa dekat dengan diri sendiri. Loh, kok bisa takut sama kedekatan kita dengan diri sendiri? Dia berikan analogi sebuah relasi gitu ya. Kalau misalnya kita punya relasi dengan orang lain, nah terus kadang-kadang kita menghindar ketika menghadapi sesuatu yang tidak nyaman atau kondisi yang nggak nyaman. Kadang-kadang kita takut bahwa kita nggak pengen betul-betul tahu sebenarnya yang dia pikirin apa sih, jangan-jangan yang dia pikirin itu menyakitkanku gitu. Hal ini sama dengan diri sendiri, jangan-jangan sebenarnya apa yang aku ingini itu bisa jadi nggak bikin settle lagi gitu. Bayangkan misalnya kamu sama ini udah mengejar, oke, aku pengen bakal jadi peneliti, researcher atau apa. Tapi ketika udah mapan, udah enak, stabil kayak gitu, terus habis itu ketika kita gali lagi dengan berbagai tools itu tadi, ternyata kita menemui kenyataan bahwa kita nggak sebenarnya nggak begitu enjoy dengan hal tersebut. Itu kan keadaan yang unstable dan uncomfortable, nggak nyaman, nggak enak, merubah tatanan yang barangkali sudah mapan dan sudah nyaman kayak gitu. Nah, itu ternyata kita punya tuh namanya fear of intimacy dengan diri sendiri. Ujung-ujungnya bisa dibilang ini tentang self awareness, tapi caranya yang disarankan oleh si Julia Cameron ini menurutku berbeda gitu. Karena bisa jadi itu tadi, karena dilihat dari sisi andaikan kita adalah seorang artis, seorang seniman. Di key takeaways yang ketiga, yang aku suka adalah sepanjang 12 minggu prompt gitu ya, tugas-tugas, PR gitu yang dia berikan, dia juga memberikan banyak sekali penjelasan untuk bagaimana memahami emosi kita. Kenapa sangat penting banget untuk memahami emosi kita? Karena kalau kita nggak paham sama emosi kita nggak bisa punya iman gitu, kayak faith gitu, dia bilang faith. Kok bisa sih gitu? Jadi contoh-contoh emosi yang biasanya kurang dipahami itu misalnya aku catat di sini ada fear, ketakutan, ada anger gitu ya, kemarahan, shame, rasa malu, unhappiness, bored gitu ya, rasa bosan gitu, dan ketidakbahagiaan. Dia memberikan penjelasan masing-masing bahwa emosi itu punya fungsi gitu, fungsi masing-masing yang kadang-kadang kita nggak pernah diajari sebenarnya fungsinya apa dan bagaimana kita perlu mengaplikasikan itu gitu. Contoh yang paling membekas buat aku adalah misalnya tentang anger gitu, tentang kemarahan. Di sini dijelaskan bahwa itu hal yang sangat wajar dan anger tuh punya fungsi agar kita mendengar apa yang ada dari dalam diri ini. Jadi kita marah tuh. Nah, tapi marahnya ini, kemarahan itu nggak perlu dibalas dengan kayak kalau marah-marah terus-menerus, tapi malah mengajak kita untuk oke,
stop, sebenarnya diri kita ini lagi ngomong apa sih gitu loh, apa sih keinginan atau mimpi atau apapun yang ada di dalam diri yang sebenarnya nggak bisa kesampaian gitu loh, atau yang sebenarnya sedang sulit untuk dia bisa keluar, untuk bisa mendapatkannya gitu. Nah, jadi di masing-masing emosi itu dia kasih penjelasan, kasih bagaimana cara mengatasinya juga, bagaimana menyikapinya juga. Dan menurutku kunci di belakang itu jadi menarik, karena setelah kita paham emosi kita, kita tuh bisa beriman, kita bisa hopeful gitu, kita bisa having faith gitu kepada Tuhan kalau di sini ya. Jadi kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya ini ada kutipan yang bagus banget menurutku. It's my experience that we are much more afraid that there might be a God than we are that there might not be. Jadi sebenarnya manusia tuh lebih takut kalau Tuhan tuh beneran ada dibanding kalau dia ternyata nggak ada. Kenapa? Karena itu ada hubungannya sama kontrol. Kalau misalnya Tuhan betul-betul ada, kan berarti banyak sekali hal yang di luar kontrol kita. Itu tadi hubungannya sama si faith itu tadi ya. Jadi beriman itu kan berarti kita benar-benar percaya ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita, banyak hal yang di luar kontrol kita yang kita nggak bisa atur. Jadi kan kita fragile gitu ya. Jadi sebenarnya tuh aku tuh rapuh gitu, aku tuh emang butiran debu lah gitu kalau misalnya kata-kata orang Indonesia gitu. Nah, justru dengan itu ketika kita udah paham emosi-emosi kita itu, kita bisa mencapai iman itu tadi, karena kita paham bahwa emang ini nih yang aku inginkan, ini nih yang aku bisa sampai segini dengan bantuan emosi, dengan bantuan apa yang aku rasakan, aku kemudian pahami. Nah, kemudian menyerahkan sisanya, ya udah, let go, let God gitu, biarkan Tuhan seperti itu yang ada di teritorinya itu, sedangkan kita fokus sama yang ada di teritori kita sendiri. Jadi aku kasih bintang 4. Mungkin ya aku karena seneng banget gitu. Kenapa nggak bintang 5? Karena barangkali format juga aku ngerasa bahwa dengan praktek bisa jadi nggak banyak orang yang bisa bener-bener ngikutin sampai 12 minggu. 12 minggu tuh lumayan loh gitu, maksudnya untuk being committed, melakukan semuanya itu, semua tugas-tugasnya, dan nggak sedikit, tiap minggunya cukup banyak juga gitu. Jadi barangkali kalau ini nggak dalam bentuk guidance dan prompt dan tugas dan PR, barangkali ada orang-orang yang mau gitu baca buku ini. Jadi kayak sayang aja gitu, andai kalau misalnya ini ada versi yang nggak perlu pakai prompt gitu, bisa jadi akan lebih banyak orang yang dapat pesennya gitu. Terima kasih yang sudah mampir dan stay. See you in the next Kelar Baca Buku. Bye.